Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang pertama ada Abdurrahman, Adinda Titi Santi, Angela Merici, dan Indah Putri Jayanti. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai psikologi belajar dan pengelolaan kelas. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mengetahui psikologi belajar siswa dan bagaimana kita dalam mengelola kelas agar siswa bisa memerhatikan kita sebagai seorang guru sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, berikut ini ada penggambaran suasana kelas, ada yang tertib dan ada yang tidak tertib. Selanjutnya, dalam menguasai keterampilan mengajar, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu psikologi belajar? Menurut George Armitage Miller, seorang psikolog dari Amerika, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan pola pikir yang berusaha mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku manusia. Sementara pengertian pengelolaan kelas menurut Made Pidarta dalam Jamarah di tahun 2010, bahwa yang dimaksud pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Pertama, ada karakteristik peserta didik. Pengertian menurut para ahli yang pertama, menurut Sudirman tahun 1990, karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-cita. Selanjutnya ada aspek psikologi peserta didik. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, untuk mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Yang kedua ada perhatian. Perhatian diperlukan untuk menjamin hasil belajar yang baik. Maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan belajar tidak menjadi perhatian, maka timbul kebosanan pada siswa. Yang ketiga ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar untuk mendukung siswa mempelajari bahan ajar dengan baik. Yang keempat ada bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan baru terrealisasikan menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Hal ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kelima ada motif. Motif merupakan penyebab sebagai daya dorong siswa dalam belajar berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Dalam belajar harus diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik, atau membuat motif untuk memutuskan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan untuk menunjang pelajaran. Yang keenam ada kematangan. Kematangan itu sendiri merupakan kondisi tubuh dari peserta didik sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Hal ini merupakan salah satu penunjang dalam keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran. Dan yang ketujuh ada kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau siswa bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasilnya akan lebih baik. Dan yang terakhir ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan bagi siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya. Untuk itu perlu kita ketahui jenis-jenis gaya belajar berikut ini. Yang pertama ada auditory atau learning by hearing, adalah
belajar dengan gaya mendengarkan guru yang mengajarkan suatu pelajaran. Yang kedua, ada gaya visual atau learning by seeing. Visual adalah strategi belajar dengan menggunakan indera penglihatan atau melalui melihat. Yang terakhir ada kinestetik atau learning by doing. Kinestetik merupakan strategi belajar dengan menggunakan gerakan saat belajar atau mengajar suatu materi pelajaran. Anak dengan metode belajar ini senang dan berusaha mencoba sendiri serta mengoptimalkan semua indera seperti penglihatan, pendengaran, dan peraba. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian pedagogik. Pedagogik adalah salah satu kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, dan ketiga ada kompetensi profesional, dan keempat ada kompetensi sosial. Dan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi pedagogik. Pertama, kita harus mengetahui arti dari kompetensi itu terlebih dahulu. Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Sementara pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Maka, secara garis besar, menurut Wahyudi di tahun 2012, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman peserta didik, kedua, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, ketiga, evaluasi pembelajaran, dan yang keempat, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pedagogik. Ruang lingkup pedagogik terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan atau suatu proses untuk memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu dasar dan tujuan pendidikan, yaitu terkait dengan landasan religius atau filosofis yang dijunjung tinggi masyarakat atau bangsa suatu negara dan harapan-harapan yang terkait dengan perkembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga yaitu perbuatan atau tindakan mendidik, yaitu seluruh kegiatan, tindakan, perbuatan, perlakuan, dan sikap yang ditampilkan oleh pendidik pada saat berinteraksi dengan peserta didik, atau dapat diartikan sebagai kegiatan guru dalam mendidik peserta didik yang meliputi bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Yang keempat yaitu pendidik, atau seseorang yang melaksanakan kegiatan mendidik, baik orang tua, guru, ustadz atau kiai, ataupun orang dewasa lainnya yang memiliki komitmen untuk mendewasakan anak. Yang kelima, peserta didik, yaitu seorang individu yang belum dewasa yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah kedewasaan. Yang keenam yaitu materi pendidikan, yaitu menyangkut berbagai aspek kehidupan yang disampaikan kepada peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Yang ketujuh, metode pendidikan, yaitu berbagai cara atau upaya yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang kedelapan yaitu evaluasi pendidikan, yaitu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses atau hasil belajar peserta didik dalam rangka pengambilan keputusan. Yang kesembilan yaitu fasilitas pendidikan, yaitu menyangkut sarana-prasarana yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah lingkungan pendidikan, yaitu tempat atau wilayah terselenggaranya pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan diartikan juga sebagai keadaan atau suasana yang dipandang berpengaruh kepada proses atau hasil pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip
prinsip-prinsip pedagogik. Prinsip-prinsip pedagogik terbagi menjadi 7 bagian. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada prinsip motivasi dan perhatian. Dalam hal ini, guru harus menggunakan metode yang variatif dan memilih bahan ajar yang diminati oleh siswa. Contohnya, guru harus bisa menyesuaikan metode belajar dengan materi ajar, waktu yang tersedia, sumber belajar, lingkungan belajar, termasuk memperhatikan kondisi siswa. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Pada prinsip keaktifan ini, seorang guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid untuk melakukan eksperimen. Contohnya, guru tidak boleh melakukan diskriminasi kepada siswa tertentu untuk aktif. Jadi, semua siswa harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran ya. Yang ketiga yaitu ada prinsip berpengalaman dan keterlibatan langsung. Dalam hal ini, guru harus melibatkan siswa dalam mencari, mengolah, dan menyimpulkan berbagai informasi tentang pembelajaran. Contohnya, harus menyampaikan pengalaman yang terjangkau dengan nalar siswa dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa bisa merasa menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip pengulangan. Nah, dalam hal ini, guru harus mampu menyiapkan dan merancang pembelajaran yang harus diulang kembali. Contohnya, guru harus sering mengulang materi yang sukar dengan berbagai strategi pembelajaran, bisa dengan tugas individu atau tugas kelompok, terutama materi-materi yang dianggap sulit oleh siswa. Yang kelima, yaitu prinsip tantangan. Dalam hal ini, seorang guru tidak boleh hanya memberikan problem solving atau pengatasan masalah sesuai dengan tingkat intelektual siswanya masing-masing. Maksudnya adalah, untuk memenuhi prinsip tantangan ini, guru harus memberikan tugas-tugas yang bisa meningkatkan olah pikir siswa agar terus aktif dengan soal-soal yang kreatif dan membuka wawasan berpikir siswa. Yang keenam selanjutnya, prinsip penguatan dan balikan. Nah, untuk menindaklanjuti prinsip tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang guru tidak boleh hanya memberikan tugas-tugas saja kepada siswa, tetapi seorang guru juga harus bersedia memberi jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu mengenal perbedaan individu siswa dan menghargai setiap perbedaan antar individu. Contohnya, guru harus mengetahui dan mengenal setiap kelebihan dan kekurangan siswanya. Kemudian, guru harus mampu memperlakukan siswa berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai aspek psikologis remaja yang terdiri dari 5 hal, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek fisik, dan aspek sosial. Yuk langsung aja kita ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12 hingga 20 tahun secara fungsional. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan melalui berbagai hal, antara lain: yang pertama, secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Lalu selanjutnya, yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu seperti membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, remaja sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dan yang abstrak. Lalu yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, seperti belajar menguji hipotesis. Kemudian yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. Lalu yang selanjutnya, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Dan yang terakhir, wawasan berpikirnya semakin meluas dan bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri. Yang kedua, aspek afektif. Remaja mengalami perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosi yang bersifat negatif, dan temperamental.
Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya terhambat, sehingga seorang akan mengalami dampak negatif. Seperti misalnya remaja yang agresif seperti melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. Atau regresif, lari dari kenyataan, seperti suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang, minuman keras, atau obat terlarang. Sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi adekuasi atau ketepatan emosi, seperti cinta, kasih sayang, simpati, altruisi atau suka menolong, respect, ramah, dan lain-lain. Serta bisa juga ia mudah mengendalikan emosi. Jadi remaja tersebut tidak mudah tersinggung, tidak agresif, dan optimis. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan terkait dengan perilaku motorik dan fungsi psikis. Dua prinsip perkembangan utama yang tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik ialah bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks. Perkembangan psikomotorik pada masa remaja ditandai dengan keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Kemampuan psikomotorik terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Yang keempat ialah aspek fisik. Perkembangan fisik psikologis remaja. Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat, tetapi tidak proporsional. Sedangkan pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Yang terakhir ialah aspek sosial. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Misalnya, sama hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadiannya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Misalnya dalam hal berpendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, keinginan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah, sebelumnya kami ada pantun nih. Si Rahmi membeli baju bersama si Asih. Kami kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.